Pernah nggak sih berharap ada tombol off buat otak kita? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba meratas otak kita sendiri. Mengubahnya dari sumber stres jadi sebuah benteng ketenangan yang kokoh. Kita semua pasti pernah kan, lagi mau santai, pikiran malah lari kemana-mana. Muterin skenario paling buruk lagi dan lagi, kayak kaset rusak. Tiba-tiba aja gitu panik, cemas, atau marah datang tanpa diundang. Rasanya kayak ada penyusup di kepala kita sendiri yang ngambil alih kendali. Tapi, gimana kalau pikiran itu sebenarnya bisa dilatih? Sama kayak otot di gym. Kekuatan mental itu bukan bakat lahir loh, tapi sebuah skill. Dan karena ini skill, artinya ini bisa dibangun, dilatih, dan dikuasai oleh siapapun. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Ada 5 bagian utama untuk merebut kembali kendali dan membangun pikiran yang lebih tenang dan kuat. Oke, bagian 1, musuh di dalam otak Anda. Nah, ironisnya, musuh ini sebenarnya adalah sistem keamanan bawaan kita. Otak kita itu kan dirancang buat melindungi kita ya, tapi kadang proteksinya itu berlebihan, malah jadi sumber stres dan kepanikan kita sendiri. Sekarang, kita masuk ke bagian kedua, fondasi ketenangan. Ini adalah satu prinsip yang bisa mengubah segalanya. Benar-benar jadi gerbang utama menuju mental yang lebih damai. Namanya dikotomi kendali. Konsepnya super simple, tapi dampaknya luar biasa. Intinya gini, di dunia ini cuma ada 2 jenis hal. Hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan hal-hal yang gak bisa kita kendalikan. Udah, itu aja. Coba lihat deh perbandingannya. Di sebelah kiri, ada hal-hal yang di luar kendali kita. Macet, omongan orang, ekonomi. Di sebelah kanan, hal-hal yang sepenuhnya di dalam kendali kita. Pikiran kita, respons kita, usaha kita. Nah, semua stres itu datang dari satu kesalahan. Kita buang-buang energi, mencoba mengontrol yang di sebelah kiri. Ketenangan baru muncul saat kita fokus 100% ke yang sebelah kanan. Terus, gimana cara prakteknya? Gampang, cuma 2 langkah. Pertama, waktu lagi stres, berhenti sejenak dan tanya ke diri sendiri, ini sumber stresnya bisa gue kontrol nggak ya? Kedua, kalau jawabannya enggak, langsung pindahin fokus 100% ke apa yang bisa kita lakuin saat itu juga. Anggap aja ini kayak push up buat otak. Oke, fondasinya udah kuat nih. Sekarang kita masuk ke bagian 3, membangun perisai mental. Kita bakal bahas 2 teknik buat pertahanan diri dari serangan pikiran negatif, baik dari dalam maupun dari luar. Jadi, kalau kita telusuri, sumber kepanikan kita itu biasanya cuma 2. 1, ego kita yang gampang terluka kalau dikritik. 2, rasa takut gagal, takut kelihatan bodoh di depan orang lain. Ini lagi-lagi sistem proteksi otak kita yang kebablasan. Niatnya baik, tapi malah bikin kita terpenjara dalam kecemasan. Solusinya, mungkin terdengar aneh, tapi ini adalah seni bodoh amat yang cerdas. Ini bukan berarti jadi apatis ya, tapi ini adalah keputusan sadar untuk menerima kemungkinan kalau kita bisa aja gagal atau dikritik. Kita berhenti melawan kenyataan dan mulai berdamai dengannya. Dan ternyata, konsep ini udah ada dari zaman dulu loh. Coba deh lihat kutipan dari Kaisar Romawi, Marcus Aurelius ini. Dia nggak berharap harinya bakal mulus-mulus aja. Sebaliknya, dia justru udah siap mental buat ketemu orang-orang yang mungkin nyebelin. Tekniknya simpel. Setiap pagi, luangin 5 menit. Bayangin skenario terburuk yang mungkin terjadi hari ini. Terus, terima kemungkinan itu dan bikin rencana simpel buat menghadapinya. Ini bukan buat jadi pesimis ya. Ini buat membangun antibodi mental. Jadi, pas masalahnya datang, kita nggak kaget lagi. Kita udah siap. Oke, kita lanjut ke bagian 4. Otak cepat, otak lambat. Kalau tadi kita bangun fondasi dan dinding, sekarang kita bangun menara pengawasnya. Ini yang bakal bantu kita buat memilih respons, bukan sekedar bereaksi secara otomatis. Jadi, di dalam kepala kita itu ada 2 mode berpikir. Ada otak cepat yang kerjanya otomatis dan emosional, terus ada otak lambat yang kerjanya butuh fokus dan logis. Kuncinya adalah sadar mode mana yang lagi aktif. Dan kekuatan super kita ada di sini, di dalam jeda. Waktu kita sadar, reaksi emosional otak cepat mulai mengambil alih, kita bisa secara sadar berhenti sejenak, ambil napas. Jeda beberapa detik itu cukup buat kita menekan tombol untuk pindah ke otak lambat yang lebih logis. Nah, sekarang kita sampai di puncak dari semua ini. Bagian kelima, bukti kepercayaan diri. Gimana semua teknik tadi akhirnya membentuk sesuatu yang paling kita inginkan, rasa percaya diri yang sejati. Kita sebut ini efikasi diri. Simpelnya, ini adalah rasa percaya diri yang gak cuma modal omongan atau kutipan motivasi. Tapi, ini kepercayaan diri yang dibangun dari bukti-bukti nyata, dari kesuksesan yang udah kita raih sendiri.
Satu keberhasilan kecil, ditambah keberhasilan kecil lainnya, ditambah lagi, akhirnya jadi kepercayaan diri yang nyata. Setiap kali kita berhasil pakai teknik-teknik tadi buat tetap tenang, kita itu sebenarnya lagi ngumpulin bukti. Bukti buat diri kita sendiri bahwa ternyata gue bisa ya. Kumpulan bukti inilah yang ngebangun rasa percaya diri yang kokoh. Jadi, inilah dia, benteng mental kita udah lengkap. Fondasinya adalah dikotomi kendali, dindingnya adalah seni bodo amat dan antisipasi masalah. Menara pengawasnya adalah kesadaran soal otak cepat dan lambat. Dan hasilnya, efikasi diri dan ketenangan yang sesungguhnya. Karena pada akhirnya, ketenangan itu bukan berarti hidup tanpa masalah. Itu mustahil. Ketenangan itu adalah saat kita punya pola pikir yang jauh lebih besar daripada masalah kita. Jadi pertanyaannya sekarang buat Anda. Dengan pikiran yang lebih tenang, kira-kira apa yang bakal Anda bangun? Pikirkan deh.